gue lagi break karena adik gue kan kalau turun udah kayak kancil kan, lari aja namanya laki ya kan. Terus gue sendiri dong, gue sendiri. Udah gitu maghrib turun itu. Terus dia tuh kayak bener-bener ngeliat gue gini. Oke. Palanya doang bang. Hancur. Itu gue nggak tahu sih. Apa emang itu yang pernah meninggal di situ kah? Mukanya kehantem jurang apa gimana? Tapi gue lihat itu jadi kayak mata dia sebelah doang. Yang benar sebelahnya lagi tuh kayak meletus keluar gitu loh, tapi itu jelas banget. Sampailah gue penasaran nih kayak dia ada nih, gue pikir gitu kayak ini ada nih, dia lagi ada nih, karena kan yang terakhir nampakin itu yang di samping kasur kan, yang pertama gue datang itu. Jadi gue tuh ini kasur nih, gue lagi tiduran kayak gini, nah AC tuh di situ tuh, jadi adepan gue banget di atas. Yaudah akhirnya gue lihat gini, tek. Dia lagi rebahan bang di atas AC. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan momen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah pendaki cantik asal kota Jakarta Selatan nih. Oke nih, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Kak Dinda. Malam, hai. Apa kabar nih Kak? Gue baik-baik. Sehat ya? Sehat. Kesibukannya lagi apa sekarang? Kerja sama ya udah happy life aja. Oke nih, pada segmen kali ini Kak Dinda pengen menceritakan tentang pendakian di gunung mana nih? Merbabu via Swanting. Merbabu via Swanting. Nah, lu simak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Kak Dinda ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan bagi teman-teman semua yang pengen menjadi narasumber nih kayak Dinda kayak gini, lu bisa langsung aja diisi di form yang udah disediain di kolom deskripsi, atau lu bisa langsung DM ke Instagram besokpagi.idv. Nanti linknya gue cantumin nih di kolom deskripsi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2022 nih, Gunung Merbabu via Swanting. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan bahwa saja ada salah satu sosok makhluk ya yang bisa kita katakan gaib lah. Iya. Gitu ngikutin lu dan meneror lu sampai di rumah nih. Iya, sampai pulang. Sampai pulang ya. Nah, lu bisa ceritain lagi gak sih dari awal hingga akhirnya kejadiannya kayak gitu nih? Silakan Kak Dinda. Oke. Iya, jadi awalnya itu gue diajakin untuk ngedaki sama salah satu temen gue yang dia tuh ternyata ngadain open trip juga gitu. Ya, gue naik bis sama teman-teman gue, jumlahnya kalau nggak salah 30 orangan. Nah, terus udah sampai kita nyampe base camp, ya udah biasa aja kayak packing segala macam, mandi, beres-beres. Kita jalan, everything is well, gue ngerasanya baik-baik aja sampai gue
keram kaki. Oke. Dan itu tuh nggak pernah terjadi di pendakian gue kemanapun. Kayak apalagi kan sebelum ngedaki tuh pasti ya gue olahraga kecil lah ya segala macam, karena gue sadar kalau bobot gue tuh nggak bisa kalau lo cuma males-malesan doang ujuk-ujuk naik gunung gitu kan. Tapi gue mikirnya masih kayak oh ya udahlah nggak apa-apa. Terus diurus juga nih sama salah satu teman gue yang dia bilang kok tumben Ci kram terus gitu kan. Gue ditanya kayak gitu, gue bilang iya nggak tahu nih, sampai akhirnya 4 kali kram. Gila, bayangin itu baru sejaman kayaknya gue udah 4 kali kram yang pasti gue berhenti lagi dong. Gue berhenti lagi. Udah mana itu tuh udah hujan yang dari deres kerintik-kerintik kayak gitu. Gue udah ngerasa aduh anjir gue beban banget nih kalau sampai gue kayak gini terus ya kan. Sampai gue tuh dipijitin, dikasihin ya pokoknya apapun lah sebisa mereka biar gue tuh better gitu. Ya udah sampai akhirnya tuh kita tuh kan pakai porter ya, yang buat nyiapin tenda gitu-gitu. Terus akhirnya kita gue ngomong gini, ini tuh kita tuh mau ngecampnya tuh di mana sih sebenarnya? Karena gue udah gimana ya, gue udah kesal sama diri gue sendiri ya kan. Terus kayak gue udah ngerasa sakit banget nih kaki gue udah sakit banget nih, kapan sih nyampe nya gitu, karena kan itu pertama kali kan gue ke Merbabu. Terus temen gue bilang udah sabar ya udah ntar bentar lagi gitu kan. Nah di sini gue tuh kan jalan itu berempat, gue sama satu lagi cewek ada, sama 2 orang nih. Jadi kayak nih cowok 2 tuh ngawal kita gitulah, nge-backup kita gitu. Nah si salah satu cewek ini yang sama gue juga, si temen gue ini, karena kan itu udah gelap ya, udah gitu ditambah gue tuh nggak bawa headlamp. Itu sih salah gue nggak bawa headlamp. Dan gue tuh ngirit buat baterai di handphone gue ya kan. Akhirnya gue tuh ngikutin, jadi nih anak 2 nih di depan, yang cewek sama yang cowok. Nah terus gue di baris ketiga, belakang gue cowok nih satu lagi temen gue, buat nyenterin ya kan. Kayak gitu. Nah tiba-tiba gue kram lagi, padahal itu udah lumayan lama tuh. Itu kalau nggak salah gue udah pos 2, gue udah di pos 2, arah mau ke pos 3 ya, arah mau ke pos 3 tempat kita pada ngecamp. Nah terus udah si hujan, gue sakit banget kaki gue. Tiba-tiba teman gue ini jatuh, yang cewek ini, sebutlah namanya A lah ya. Si A ini jatuh kayak gubrak gitu. Gue bingung dong, gue panik nih. Ya kenapa nih anak gitu, karena di awal gue udah ngerasa nggak enak, ditambah nih ada kayak gini nih. Nah terus gue bilang sama teman gue, kenapa? Terus gue tanya juga kan ke dia, lu kenapa gitu. Terus dia nggak jawab. Terus dia kayak nangis gitu. Nangis, nggak lama nangis kayak gitu, kayak tiba-tiba kayak gitu. Sek-sekan. Padahal itu tuh kayak cuma seperkian detik gitu. Nah terus gue nggak jelas ya, karena memang di situ pikiran gue udah kalut banget. Karena gue tuh setiap naik gunung gue tuh nggak pernah ketemu malam gitu, ngerti gak? Jadi itu trek malam pertama gue sama gue naik gunung. Nah terus nggak lama dia kayak ketawa gitu, sampai temen gue yang satunya itu, yang cowok itu kayak nabok dia gitu, nabok si cewek ini, karena kayak aduh udah deh lu jangan yang enggak gitu, maksudnya jangan macem-macem gitu. Terus gue nggak tahu sih, gue diam nunggu, dan ternyata dia kayak baik sendiri gitu, nggak tahu didoain apa gitulah sama temen gue. Yaudah akhirnya kita lanjut sampai akhirnya nyampe lah tuh kita di tempat kita ngecamp. Enak dong, udah disediain makan gitu kan. Nah itu dia, itu gue rada kesel juga tuh sama porter ya, yang harusnya kita bikin berapa tenda, itu yang dia diriin baru 2 tenda. Oke. Gue sempat ada kecot juga sebenarnya di situ sama yang lain. Gue sampai yang kayak karena kan itu kita berangkat tuh ceweknya
kira-kira berapa orang ya, 7 atau 6 orangan gitu cewek. Nah gue nggak deket dong sama mereka. Gue nggak deket karena kan itu open tripnya teman gue kan. Nah gue nggak deket jadi gue nggak kenal. Tapi pas gue udah nyampe, nah itu tuh gue nyampe cewek tuh gue doang nih berdua sama si A yang terakhir nyampe gitu, yang terakhir nyampe. Nah itu kan ternyata mereka udah pada ganti-ganti, salin-salin segala macam ya kan. Terus gue nggak dibolehin masuk gitu ke tenda si cewek ini. Jadi tenda itu kan didiriin 2. Nah yang satu itu udah isinya cewek semua. Sampai si yang teman gue ini udah ngomong kayak, Ci, yaudah Ci lu masuk dulu ke tenda sono, ngapain kayak segala macam, salin kayak lah gitu ya. Salin lah gitu. Gue nggak dibolehin masuk, gue kesel dong. Maksud gue lu kenapa dah gitu. Itu kan jadi bikin gue lebih insecure lagi soal kayak berarti benernya kayaknya tadi gue nyusahin dah gitu, kayak gitu. Jadi pikiran apa nih anak-anak pada sebel sama gue. Terus sampai sorry, gue tuh sampai keluar kata kasar gitu, bener-bener kayak gue ngatain dia lah. Gue ngatain itu anak-anak itu cewek. Akhirnya udah gue cabut ke tenda yang sebelah yang which is itu cowok semua. Ya udah akhirnya gue diem aja di situ sampai itu gue tidur sebentar karena kan makan ya kan, bikin makanan segala macem. Akhirnya gue makan jam 2 itu kita udah dibangunin buat summit. Pas awal ini summit jujur sih gue sebenarnya rada gimana ya, gue ragu nih, gue summit atau enggak ya, apa gue di sini aja. Tapi kan gue punya prinsip setiap gue naik gunung pokoknya gue harus tuntas, karena gue nggak tahu gue kapan lagi bisa ke gunung itu ya kan. Nah udah terus akhirnya gue bangun. Nah gue bertiga sama si cewek yang A ini itu, sama satu lagi cowok yang sama kita juga. Yang terakhir itu ya. Kita jalan bertiga. Nah gue nggak tahu kenapa, padahal tuh gue tahu fisiknya nih teman gue nih si A ini, dia tuh mungkin buat gue tuh better dia lah, lebih kuat dibanding gue. Tapi gue nggak tahu kenapa dia ngoyok banget. Dan itu kita emang gue nggak tahu itu kita berangkatnya gimana ya, tapi emang itu trek sepi banget. Lagi sepi banget. Itu kayak cuma di belakang gue jauh gitu cuma ada satu rombongan, terus kayak depan gue malah nggak ada sama sekali. Udah tuh jadi nih anak berapa langkah break. Gue masih oke nih, udahlah nggak apa-apa gitu kan, karena gue juga pas awal juga gue kram terus kok, dan dia juga nemenin juga gitu kan. Sampai dia kayak give up gitu. Dia bilang kayak, udah deh Ci, lo aja di sana berdua, tinggal gue di sini. Ya gue nggak bisa dong kayak gitu ya kan. Gue bilang enggak, ayo nggak apa-apa, pelan-pelan, yang penting kita sampai. Gue bilang gitu kan, nggak apa-apa, pelan-pelan, nggak apa-apa, yang penting kita sampai. Terus kayak ya mungkin dia kesemangatin lagi. Dan yang lebih uniknya itu adalah sebenarnya ini tuh kedua kalinya dia ke Merbabu. Iya, yang harusnya ya dia udah tahu lah ya di situ. Nah akhirnya gue pancing lah tuh, gue semangatin kayak, kan di awal tuh dia selalu bilang kayak, lo tau gak sih Sabana 1 tuh seru gitu, lo tau Bukit Teletabis gak sih, itu seindah itu. Nah itu gue ungkit tuh buat dia biar jalan, ayo gitu. Oh iya, gue ingat itu kita nggak bawa apa-apa sih, kita cuma bawa air minum. Iya, karena kita ngerasanya yaudah nanti juga ketemu kok kita sama rombongan kita yang lain gitu kan di depan. Karena itu gue terakhir, gue itu bertiga itu terakhir gue. Terus gue bilang, gue aus dah, gue bilang kayak gitu ke si cowok, ke yang anak cowok ini. Terus kata teman gue itu, oh ya udah, aduh, kalau nggak salah tuh pos mata air itu masih jauh banget deh dari situ, masih jauh banget. Terus gue bilang, dia bilang gini, Ci gini aja deh, lu berdua tunggu sini, gue ngambil air dulu. Karena emang di situ gue posisinya udah gimana ya, gue aus banget gitu, gue aus banget. Gue nyampe, gue nggak bisa terus jalan nggak ada air kayak gini. Itu sih salahnya gue juga. Ya harusnya gue tetap prepare nggak sih, kayak gitu. Nah sampai
Nah kita itu berhenti akhirnya sebelum ditinggal sama teman gue yang cowok ini, kita berdua tuh cewek berhenti di tendanya ada salah satu rombongan yang dia nenda di situ. Itu kasihan banget juga sih itu dia. Udah di atas soalnya. Itu bener-bener dia ngedirin tenda misal sebelah sini, sini dia tuh udah jurang. Oke. Iya, gue Sel sampai terdadakan ya. Bang lu gila ya, lu nendain diriin tenda di situ gitu kan. Cuma ya udah tuh, nah akhirnya si teman gue ini akhirnya ngomong kayak, Ci, gue kayak di sini aja deh, gue udah nggak mau lagi nerusin. Dia bilang kayak gitu kan. Gue bilang ya kenapa, ini tinggal kita doang berdua, gue bilang kayak gitu kan. Gue nggak mungkin nyusul si teman cowok gue itu sendiri, ya kan, gue nggak mungkin. Dan gak tau kenapa gue baru itu gue ngerasa gue panik bang, gue ngerasa takut aja gitu. Walaupun ada akhirnya kan udah lumayan terang gitu kan, pasti dong ada rombongan lain ya kan, ada pendaki lain. Cuma kayaknya tuh gimana ya, gue ngerasa ih kok merbabu serem banget sih gitu. Gue nggak tahu, gue juga nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak gitu. Makanya pas temen gue bilang kayak gue di sini aja deh gitu, wah itu gue kayak panik banget. Gue sampai ngomong ya udah kalau emang lo mau berhenti di sini, ayo gue juga ikut turun. Gue ngomong kayak gitu. Nah si yang anak-anak tenda yang kita berhenti itu, dia ikut nyemangatin si teman gue ini kayak, iya kak jangan sayang, udah tanggung bla 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 segala macam. Akhirnya udah dia tuh dia mau nih jalan lagi, ya udah kita jalan lagi. Kita jalan sama anak-anak itu yang kita even kita nggak kenal. Oke, yang ketemu di trek itu ya? Ketemu tuh, nah dia cowok semua sih, cowok semua. Ya udah akhirnya kita jalan udah lumayan lama ya, kayak itu 1 jaman kayak gue jalan 1 jaman. Gue udah mulai ini kemana ya? Gue udah nanya nih ke temen gue yang cewek nih si A, sini kemana ya? Iya, di mana sih dia? Nah akhirnya kita nanya sama yang cowok-cowok ini. Gue bilang, mata air tuh emang di mana? Gue gituin kan. Nah terus udah deket kok kak, di depan gitu. Akhirnya gue manggil tuh, gue manggil si teman gue itu. Ya gue sebut-sebutin lah namanya. Gue bilang gue haus banget lagi. Oh iya nih kita bawa minum. Akhirnya gue dikasih tuh. Akhirnya udah singkat cerita gue ketemu lah nih, kita udah deket sedikit lagi lah ke Sabana 1. Udah di Sabana 1, udah akhirnya kita nyampe. Terus ya udah foto-foto segala macem. Gue nggak sampai puncak sih. Oke. Gue nggak sampai puncak karena gue ngerasa itu di Sabana 1 aja kita udah kesiangan banget. Gitu. Agak ada penyesalan nggak? Nyesel banget sih gue, karena gue nggak tahu lagi gue kapan bisa kesana lagi, gitu. Dan gue ngerasa setelah senang-senang di Sabana 1 itu, gue udah foto-foto segala macam, terus kita sempat nyeduh kopi segala macam di atas itu. Akhirnya kita buat mutusin turun. Itu kan kita udah ketemu tuh sama rombongan kita yang beberapa yang ikut summit gitu kan, kita udah ketemu juga di sana. Dan itu mencar lagi juga karena ada yang emang lanjut ke Sabana 2, ada yang ke puncak gitu. Nah terus pas turun ini sih gue ngerasa hal-hal kayak gitu mulai ada di perjalanan gue selama gue turun. Akhirnya kita udah mutusin nih buat turun dari Sabana 1 itu sama beberapa teman-teman gue. Terus gue biasa aja nih pas pulang, biasa aja kayak nggak ada apa-apa. Ya udah baik-baik aja sampai kita di tenda. Kita ke tenda lagi ya kan. Udah nih kita makan terus sama anak-anak yang lain juga. Ya udah biasa aja kayak ketawa-tawa, ngobrol kayak gitu ya kan, nyebat segala macam. Nah, akhirnya udah kelar semua. Si leader ini ada teman gue lah yang gue nganggep dia leader lah gitu. Mutusin kayak udah yuk turun gitu. Nah, turun ini nih, gue ngerasa serem. Ya pokoknya hal-hal yang
nggak pernah terjadi selama gue naik gunung. Gue di jalan turun dari tenda itu masih biasa aja. Gue kram lagi bang. Oke. Kaki kanan. Gue kram terus gue bilang kayak, oke, gue udah tahu nih nyikapin ini gimana. Gue bilang kayak gitu. Udah, jadi lo semua jalan-jalan aja. Ini turun kok, gue bilang kayak gitu. Gue bisa, gue bilang kayak gitu kan. Nah, tapi tetap ada satu bocah yang ngawal gue nih. Ada namanya Mumu. Cowok namanya Mumu. Nah, si Mumu ini ngikutin gue dari emang Sabana, dari turun dari Sabana itu sampai ke tenda, sampai kita jalan turun. Nah, di sini gue nggak tahu kenapa tiba-tiba aja pikiran gue jadi tiba-tiba kalut gitu. Gue ngerasa kayak ada yang ngawasin gue ngerasa kayak kayaknya nih something happen nih, kayak bakal ada yang terjadi nih di gue. Karena gue ngerasa kan gue tuh nggak ada peka-pekanya ya soal hal-hal kayak gitu. Dan masa bodoh ya. Dan gue masa bodoh selama itu nggak merugikan gue gitu kan. Selama kayak ya bohong kalau lo naik gunung nggak pernah ngeliat apapun itu bohong. Ya kan, pasti lo pernah. Mau lo ngeliat apa kek atau lo cuma ngedenger suara, itu pasti pernah. Dan menurut gue itu masih nggak apa-apa gitu. Itu masih biasa lah ya. Masih biasa aja. Kayak karena balik lagi gue bilang hal-hal kayak gitu ya nggak cuma di gunung gitu kan, di keseharian lo pun bisa gitu. Nah sampai tiba-tiba gue pengen kencing nih, gue pengen buang air, terus gue ngomong, gue mau buang air dong. Ya udah Ci, lu iniin dulu, lu lihat dulu apa namanya yang nyari sepi, spot yang enak lah ya. Nyari spot lah yang enak kayak gitu. Terus gue bilang oke, gue bilang kayak gitu kan. Dan kayaknya gue ngerasa di sini sih awal itu makhluk ngikutin gue. Dia, gue pipis. Biasanya gue itu setiap gue mau buang air, mau di gunung manapun, gue pasti sebut nama gunungnya bang. Gue nggak tahu apa gue doang, apa ada juga orang-orang yang kayak gitu, kayak gue minta izin gitu loh. Oke. Numpang lah ya, numpang. Numpang gitu, tapi gue sebut nama gunungnya. Dan itu tuh di situ gue enggak. Oke. Iya, di situ gue enggak. Dan ini gue nggak ceritain ke temen gue si yang nungguin gue buang air itu ya. Sebenarnya pas gue pipis itu gue ngerasa ada pala gitu loh yang nyumbul kayak gini. Oke. Ngeliatin gue. Gue tuh sampai gue nggak bersuara, gue bener udah keringet dingin gitu. Gue bilang nggak, ini halu gue kali, karena capek gitu kan, gue ngerasa gitu. Ini halu gue karena gue capek. Terus ya udah, akhirnya gue kelarin tuh cepet-cepet. Udah nih, ya itu gue nggak doa ternyata. Gue nggak doa, gue nggak numpang-numpang, gue kayak ya udah sekelarnya itu udah gue langsung cabut, gue lari ya kan. Terus kayak kenapa? Gue sempet ditanya kayak gitu sama teman gue, kenapa? Nggak apa-apa, ayo. Gue langsung kayak gitu kan. Ya karena menurut gue kalau gue cerita itu kayak konyol aja sih. Temen gue juga nggak akan percaya gitu. Udah dari situ rame sih, pas turun itu lumayan rame. Nah gue bilang sama temen gue, ajak ngobrol gue terus dong. Gue ngomong kayak gitu, ajak ngobrol gue terus dong. Iya, kenapa gitu kan? Nggak apa-apa, udah kita bercanda-bercanda aja. Gue ngomong kayak gitu. Akhirnya udah tuh setiap kita berhenti pasti dia tuh kayak bikin lawakan yang ya bikin gue ketawa lah gitu. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Terus gue ini kita udah nyampe base camp nih ya. Kita udah nyampe base camp. Itu gue nggak tahu kenapa, kata temen gue tuh gue diem aja dan gue tidur. Nyampe base camp nih, katanya tuh gue tidur. Padahal gue ngerasanya enggak. Oke.
dari situ gue udah mulai aneh tuh, hah emang gue tidur ya gitu. Terus padahal tuh gue ngerasa gue nggak tidur, gue melek, cuma emang gue tiduran tapi gue nggak tidur gitu. Dan gue juga nggak ngobrol karena nggak tahu, gue ke trigger tuh sama yang gue bilang pala itu. Oke, yang nongol itu ya. Pas gue pipis gue masih mikir aja kayak ini beneran nggak sih, ini beneran nggak sih. Terus gue udah mulai merinding kayak gitu. Akhirnya udah nih kita mandi. Gue mandi buat rapi-rapi segala macem, dan gue nanya dong, ini kita langsung balik, gue bilang kayak gitu kan. Iya gitu. Ya udah, singkat cerita, makan segala macem tuh di situ, di bis. Pas kita naik bis, di bis ini nih, gue ngerasa kacau sih tuh. Jadi gue di bis, dia bilang temen gue nawarin jajanan atau apa kayak gitu. Gue kayak males aja gitu. Padahal biasanya gue tuh paling doyan makan kan. Terus gue males. Sampai akhirnya gue ketiduran. Nah gue ketiduran ini di bis, itu kan gue berdua. Duduknya juga sama si A lagi, sama temen gue yang cewek itu. Gue duduk sama dia. Kayaknya lebih dulu dia tidur dibanding gue. Terus gue kaget banget bang. Gue kayak udah mau pules. Lu ngerti kan kalau udah mau pules tuh berarti kan itu lu masih sadar, tapi lu juga udah mau ngantuk gitu kan. Iya, setengah sadar lah ya. Setengah matang lah. Setengah matang. Nah, itu gue ngeliat jelas banget. Itu nenek-nenek bang. Kecil. Mungkin tingginya cuma segini gue lah. Gue kan gak begitu tinggi ya. Tapi dia kayaknya tingginya segini gue. Dan rambut dia tuh panjang banget. Rambut dia tuh kayak sebawah dengkul lah rambutnya. Tipis, putih, kayak putih abu-abu gitu lah. Itu dia ngedudukin gue bang. Dia ngedudukin gue. Jadi gue tuh tiduran kan kayak gini nih. Di bis tuh ya kan. Gue tiduran kayak gini. Terus pas gue melek gitu, dia tuh kayak ada ngedudukin gue. Terus dia gini-giniin gue. Tau gak? Kayak nyekek leher gue gitu. Kebangun lah gue ya kan. Gue langsung kayak nyebut astagfirullahaladzim. Gue gitu. Gue ngeliat kiri kanan, udah pada tidur semua ternyata. Udah gelap nih, yang tadinya masih ada yang musikan segala macem ya kan. Itu keneknya yang, karena gue duduk tuh di belakang banget bangku supir, tapi gue sebelah kiri, supir kan kanan. Ya, jadi keneknya tuh ada di depan kan. Nah gue belakangnya sih kenek banget, dan dia tuh nggak tidur. Makanya dia langsung kayak, kenapa kak? Gue sampai ditanya kayak gitu karena gue bener-bener yang bangun tuh kayak astagfirullahaladzim, gue kayak gitu. Nah gue bilang, oh nggak apa-apa bang, ini doang, kaget, gue bilang kayak gitu. Nah udah nih, gue pokoknya gue nggak mau mikirin gimana caranya gue harus tidur lagi gitu kan. Akhirnya gue bodo amat itu, gue merem lagi. Kok gue kayak pengen melek nih, ya kan? Gue kok kayak pengen melek. Gue dari tidur yang kayak gini, terus gue gini doang nih mata gue, dan itu tuh nenek itu ada persis di samping supir. Dia ngeliatin gue doang gini sambil nyengir kayak itu gue baru kali itu ngeliat jelas, dan gue baru ngeh kalau ternyata makhluk kayak gitu tuh kayak cuma kayak bayangan. Maksudnya nggak nyata kayak kita gini nih, nggak nyata kayak kita gini. Ternyata dia tuh kayak cuma bayangan, dan ya mungkin kalau gue deketin kayak gue giniin itu mungkin tangan gue nyelos kali gitu. Gue baru itu lihat kayak gitu. Terus gue kalau cerita ini gue rada gemeter gue. Terus dia ngeliatin gue doang kayak gitu. Gue nggak tahu itu tatapan apa.
menurut gue sih itu kayak ngeledek ya. Kayak ngeledek gue gitu. Makanya kenapa gue bilang gue ngerasa kayak gue kayak nggak ada harga diri aja gitu. Gue nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak gitu, kayak seolah-olah dia tuh ngomong kayak, nih lu tuh selalu nggak percaya kan, gitu. Lu tuh selalu pongah setiap lu naik gunung, lu tuh kayak asal ada orang cerita yang serem-serem tuh kayak, apaan sih lu gitu. Terus kayak seolah-olah di situ dia nunjukin kalau nih ada, gue tuh ada gitu. Terus gue cuma kayak oke, yaudah. Gue bingung bang, gue harus kayak gimana? Nggak mungkin dong gue bangunin temen-temen gue cuma buat kayak gue ngeliat setan, kan nggak make sense, ya kan? Yang ada gue kayak gue takut lah tadi bilang gue caper apa segala macem ya kan? Apalagi yang lagi pada istirahat gitu ya? Nah itu dia yang harusnya ya gue juga ngerti mereka juga capek, nggak cuma gue gitu. Sampai akhirnya dari situ dia udah nggak nongol lagi nih di bis, udah nggak nongol lagi karena nggak lama kita nyampe di rest area, ya kan, di rest area. Kita ngopi, kita ya gue ngerokok lah ya. Kita berhenti juga ke Alfa gitu buat jajan-jajan nyemil-nyemil. Akhirnya rame lagi kan nih, suasananya rame lagi, enak lagi. Terus gue bilang ke siapa ya itu ya? Oh, gue bilang ke teman gue yang duduk di seberang gue. Gue bilang kayak nyanyi dong, gue bilang gitu. Nggak tahu kenapa gue tuh pengen bikin nih anak-anak jangan pada tidur cepet lagi gitu. Maksudnya ya buat ngelanjutin perjalanan tuh lu jangan pada tidur dulu, kayak gue takut gitu. Ya itu yaudah tuh akhirnya kelar makan sampai akhirnya gue ke toilet nih. Di toilet juga gue mikirinnya itu bang. Nih gue gila kali ya. Gue mikirnya gitu. Nih gue gila kali ya. Bisa-bisanya gue ngelihat hal-hal kayak gituan, dan itu jelas banget. Itu jelas sekali, itu beneran dia gitu. Sampai gue penasaran salah gue nih di mana gitu. Gue penasaran apa karena yang gue ngumpat cewek-cewek itu yang pas di tenda, yang gue ngatain itu, apa karena yang memang gue buang air, gue nggak doa itu. Itu gue mikir keras banget, itu gue salah gue di mana. Karena ya selama perjalanan itu gue ngerasa gue nggak ada aneh-aneh, gue nggak ada ngambil sesuatu, gue nggak ada ngelakuin sesuatu gitu kan. Akhirnya udah nih kita naik lagi ke bis, jalan lagi. Nah pas jalan ini kayak gitu lagi bang, gue dierep-erep lagi. Dia tuh beneran ngedudukin gue, udah itu doang yang dia lakuin. Dia tuh kayak ngedudukin gue, terus nyekek leher gue kayak gitu. Terus gue kaget, kayaknya itu sih gue kagetnya parah sih. Soalnya temen gue yang sebelah yang lagi tidur, tiba-tiba dia bangun, dia ikut kebangun. Terus dia langsung giniin bahu gue nih yang sini kayak, lu kenapa Ci? Gitu. Terus gue, emang gue kenapa? Gue gituin, enggak, lu kaget-kagetan mulu tidur gitu. Terus gue ya udah iya nggak apa-apa gue capek, gue bilang gitu, nggak apa-apa gue capek. Ya udah, nah sampai kelar dari situ kan kita udah nggak berhenti lagi tuh, karena kan di situ kita udah makan segala macem. Akhirnya sampailah kita ke base camp anak-anak. Kita udah sampai titik temu awal titik temu awal itu di Bekasi. BKS. Bekasi. Udah nih, gue masih nggak cerita apa-apa bang, karena kan ini anak-anak juga banyakan ya emang gue tuh baru kenal gitu, baru kenal juga ya kan. Gue nggak cerita apa-apa, ya udah kayak biasa aja. Dan yang gue pikir juga itu, ya udah ini tuh paling karena gue capek gitu, ya kan? Karena gue capek. Nah dari situ akhirnya gue mutusin buat balik ke rumah yang di Bekasi ya, rumah orang tua gue. Gue balik ke rumah orang tua gue. Rumah lu banyak ya? Enggak, karena gue tinggalnya kan di Jaksel kan. Nah kalau itu tuh Jaksel tuh kosan. Oke. Nah terus akhirnya gue balik dulu ke rumah. Terus nyokap gue kayak, dari mana gitu? Habis naik gunung. Oh ya udah, iya.
Udah tuh, dan gue nggak sampai nginep di rumah. Gue pengen, udahlah pokoknya gue pengen sendiri aja dulu gitu. Gue pengen sendiri gitu di tempat gue gitu kan. Akhirnya malam ya, kayak abis isaan gitu gue pulang nih ke Jakarta Selatan. Gue pulang, gue baru nyalain lampu apartemen gue itu, ada dia dong. Oke. Di ujung kasur gue. Jadi buka pintu nih, ini kamar mandi, ini tuh tempat tidur gue, ya kan, sini kan TV, meja segala macam. Itu dia ada di pojokan dan dia masih dengan senyum yang sama. Itu otak gue kayak, wah, nih gue gila sih nih gue kayak gue nggak waras gitu kan. Udah sampai, oke, gue telepon temen gue dong, temen gue yang tinggal di situ juga, sama di situ juga. Gue bilang, lo di mana? Gue di kamar. Dia bilang kayak gitu. Kenapa? Gue ke kamar lu deh. Gue ngomong kayak gitu kan. Gue ke kamar lu deh. Udah nih, gue ke kamar dia, gue ngos-ngosan dong. Karena gue takut ya, jujur aja gue takut gitu. Gue takut banget, mau nggak peduli apapun gue di awal, tetap gue takut gitu. Terus akhirnya gue ngomong lah ke nih anak, kayak gue nggak beres dah nih. Gue ngomong gitu, nggak beresnya ada yang ngikutin gue kayaknya. Gue ngomong gitu, halu lu, gue udah gitu nih sama temen gue. Tuh kan, ini makanya kenapa gue gak mau cerita. Ya enggak, masalahnya lu setiap ke gunung juga lu baik-baik aja gitu, kata temen gue ini ya. Emang dia tahu kan, gue sering banget naik gitu. Pasti gue izin juga ke dia, karena dia emang sahabat deket gue lah gitu. Nah itu dia justru yang gue bingung. Gue juga gak pernah kayak gini, gue bilang kayak gitu kan. Gue juga bingung juga, gue gak pernah kayak gini. Makanya gue baru cerita ke lu doang nih, gue bilang kayak gitu. Lu ngeliatnya di mana? Akhirnya dia ngeliat mimik muka gue serius ya. Dia akhirnya nanya, emang lu liatnya di mana gitu. Di kamar gue, Cok. Ini sih kacau sih. Gue bilang, dia sampai ngikutin gue kesini loh. Yaudah ya gue temenin, dia bilang gitu kan, ke kamar lu. Tapi gue gak mau bang. Akhirnya udah tuh, gue cuma di kamar dia, gue ngerokok, bercanda-bercanda lah sama anak-anak yang lain juga. Biar gue lupa maksudnya nih. Biar gue lupa. Akhirnya gue balik lagi kan ke kamar gue. Gue kayak, gue bismillah dulu nih. Udah, gue tap akses, gue masuk. Gue langsung nyalain lampu, gue langsung masuk kamar mandi. Pokoknya gue mandi segala macam, karena kan gue belum bersih-bersih kan. Dari balik di rumah itu, dari Bekasi ke Jaksel kan lumayan ya Pak, debunya gitu. Nah udah, akhirnya gue mandi. Gue denger itu apa ya, gue nggak tahu itu rintihan atau nangis gitu, gue nggak tahu. Cuma suaranya gini kayak gitu. Gue oke, damn shit, dia ada lagi nih. Gue kayak gitu, bodo amat, gue capek. Gue ngomong kayak gitu kan, bodo amat, gue capek, gue pengen tidur. Udah, gue langsung matiin lampu, tarik selimut, gue tidur. Kukupan gitu ya? Gue tidur, gue tidur. Dierep-erep gue tidur. Hal yang sama terjadi kayak pas saat gue di bis. Udah nih ya kan, itu kan hitungannya udah sehari ya. Gue balik ya kan, udah sehari gue balik. Karena kan gue balik itu pagi, nyampe rumah gue itu kan pagi kan, yang di Bekasi. Nah terus sampai pagi, sore gitu, malam gue baru balik ke Jaksel. Ya kan, di Jaksel itu gue nyampe juga udah malam, kayak udah jam 11-an gitu. Ya udah, gue bilang ya udahlah, mungkin emang capek gue belum hilang. Padahal di situ gue istirahat tetap lumayan panjang loh waktu istirahatnya itu. ya kan. Tapi gue mikirnya udahlah, gue masih nggak mau parno sendiri gitu. Gue pengen berani aja, gue harus berani karena emang gue sendiri, gue nggak ada siapa-siapa ya kan. Ya udah, akhirnya sampai gue direp-rep lagi, gue bodo amat, gue kebangun ya kan, gue tidur lagi kayak gitu lagi. Itu gila, bayangin, per malam itu gue digituin bisa 4 kali loh. Capek banget gue. Sampai akhirnya
dia nggak pernah nongolin lagi nih dari batas itu tuh. Akhirnya gue bangun pagi ya kan, segala macem, gue aktivitas lah kayak biasanya. Hari kedua gue tidur malamnya masih digituin juga. Gue sampai marah-marah bang dalam kamar. Gue sampai kayak orang gila, gue ngomong sendiri ya kan. Gue sampai marah-marah kayak, lu, gue salah apa sih sama lu? Gue kayak gitu. Apa yang gue lakuin di sana yang bikin lu sampai lu mau ke gue gitu, sampai lu ngikutin gue. Aduh, gue capek banget. Gue nangis bang di situ. Gue nangis kayak, aduh anjir, gue nih harus gimana sih? Gue udah pura-pura bego aja, tapi nggak bisa nih makhluk nih emang kurang ajar nih. Gue mikir ya kan. Ya gue sempet ngomong kasar kayak gitu. Akhirnya udah nih, gue udah capek banget ya kan. Gue mandi lagi bang. Gue selalu mandi malam ya kan. Gue mandi lagi nih biar otak gue nggak kongslet nih. Gue mikir ya kan, gue harus mandi lagi. Gue mandi, gue tidur lagi, nggak terjadi apa-apa. Terakhir itu doang tuh. Nah, besokan paginya pas gue ada kemana ya, itu gue mau nongkrong kayaknya. Nggak pagi sih, kayak siangan gitu. Gue mau nongkrong, gue nyariin sisir gue hilang bang. Padahal kan emang ruangan gue emang cuma segitu doang. Kan perasaan semalam gue habis mandi gue nyisir ya gitu. Gue mikir nih, kok kagak ada nih sisir gue. Ya udahlah. Akhirnya gue keluar, gue main itu, gue tanpa nyisir tuh. Gue gak ada mikir aneh-aneh dong ya kan. Gue gak ada mikir aneh-aneh, ya udahlah bodo amat. Sisir doang gitu kan. Mungkin gue lupa naro lah apa gimana. Gue balik main, tuh sisir, gue kan punya sisir dua-duanya kan hilang. Dua-duanya nggak ada pas gue cari. Ini sisir yang satu ada di atas kasur gue, yang itu udah gue beresin pas gue mau jalan tuh. Kasur gue tuh nggak ada sisir. Nggak ada sisir gue di kasur ini. Nah yang satunya lagi, gue buka balkon karena gue pengen ngerokok kan. Gue buka balkon, ada di balkon gue tuh sisir. Oke. Gue bilang, oh nyisir ya? Iya, rambutnya panjang soalnya. Iya bener. Iya, karena dia butuh sisir gitu ya kan. Terus nggak tahu kenapa gue ngerasa jadi kayak, ya udah gue berdampingan aja lah sama nih makhluk. Kalau emang nih orang kagak mau, kalau emang nih makhluk kagak mau cabut gitu ya kan, selama itu nggak bikin gue celaka, kayak gitu-gitu, gue it's okay lah ya. Akhirnya maghrib, abis isya nih, gue tiduran nyetel TV ya kan, gue setel musik di TV gitu. Gue ngerasa kok kayak ada yang merhatiin gue nih, tapi gue nggak mau ngeliat ke atas bang. Gue di kasur kan nih. Gue di kasur, gue nggak tahu kenapa, kayak gue tahu aja gitu nih, sumber yang merhatiin gue nih kayak ada di atas gue deh gitu. Nggak tahu, insting gitu aja, insting gue. Terus gue sepik kayak udah gue matiin lagu, terus gue nonton Netflix nih ya kan. Itu lagi di Netflix yang keluar horor semua nih. Gue bilang aduh udah deh gue nyetel musik aja deh. Nyetel musik, gue nggak tenang. Nggak tahu sih begonya gue kenapa gue nggak nyoba buat kayak manggil temen gue kayak atau apa gitu biar dia main ke kamar gue. Nggak tahu, gue kayak nggak kepikiran itu pada saat itu. Nah sampailah gue penasaran nih kayak dia ada nih. Gue pikir gitu, kayak ini ada nih, dia lagi ada nih. Karena kan yang terakhir nampakin itu yang di samping kasur kan, yang pertama gue datang itu. Jadi gue tuh ini kasur nih, gue lagi tiduran kayak gini. Nah AC tuh di situ tuh, jadi adepan gue banget di atas. Yaudah, akhirnya gue lihat gini, tek, dia lagi rebahan bang di atas AC. Waduh. Rebahan loh. Itulah baru akhirnya gue nelpon dia. Tuh, gue nelpon Samsul. Oh, jadi lu Sul biang keladinya.
sangka gue pawang demi Gua- kali anjir. gue bingung, Iya. gue harus nanya ke siapa gitu kan. Temen-temen gue tuh nggak ada yang ngerti-ngerti hal-hal kayak gituan ya kan. Akhirnya gue bilang, oh iya, nih ada nih pawang jin nih gue kenal nih ya kan. Ya gue harus telepon Samsul. Gue nelpon dia malam itu, malam gue nelpon kayak, gue udah gemeteran dah tuh gue nelpon dia. Karena gue pas nelpon dia gue udah turun nih. Gue ngeliat dia kayak gitu, anjir gue masih gemeteran dong sekarang. Gue ngeliat dia kayak gitu, anjir lu di atas AC gitu, lu ngapain lu? Lo AC kan segini berarti nenek itu kecil ya? Kan gue bilang kecil banget, udah gitu kurus banget, bener-bener kurus banget. Itu kalau manusianya mah ya paling bocah umur 7-8 tahun kali. Oke, tapi berwujud nenek-nenek. Nenek-nenek bang, itu serem banget. Gila sih itu dia, gila tuh dia. Ngeliatin gua, jadi gua tuh bener-bener kontak mata nih sama dia nih. Gue bilang, wah, astaga. Gue coba gitu, astaga udah. Gue jalan mundur bang, gue bangun nih dari kasur gua nyariin HP gue doang sama dompet, akses gua segala macem ya kan. Gue turun, gue banting tuh pintu der, gue nelpon di parkiran, gue nelpon dia, gue nelpon Samsul tuh akhirnya. Gue bilang, bang lu di mana? Di sini, dia bilang gitu kan. Kenapa? Bang lu tau kan kemarin gue baru balik dari Merbabu, gue bilang kayak gitu. Iya, kenapa? Dia bilang gitu kan. Terus gue bilang, aduh ini udah kacau sih, ini gue udah gak kuat. Gue ngomong kayak gitu, gue bilang gue udah gak kuat, gue diikutin mulu. Gue bilang kayak gitu. Apa? Sama apa? Dia kan tanya gitu. Gue bilang, bentuknya tuh nenek-nenek. Gue bilang kayak gitu kan, bentuknya tuh nenek-nenek. Gue bilang, pokoknya nih gue udah gak tahan banget dah, gue udah direp-rep mulu. Terus sekarang dia ada di atas AC. Itu gue ngomong, dia mah ketawa, gue nangis itu sebenarnya. Gue nangis itu kayak gue udah, anjir gue udah kesel banget nih. Gue udah gak tahu lagi gue harus ngapain ya kan. Akhirnya dia bilang, yaudah ini lu di mana? Dia nanya gitu kan. Ini gue di parkiran, gue mau ke kamar temen gue aja. Gue bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia bilang, oh yaudah nanti di apa ya? Lu bilang apa deh bang? Ya udah ntar juga hilang sendiri. Oh, enggak di Terawang gitu sih. Enggak, dia bilang ya udah ntar gue liatin. Ntar gue liatin, kata Samsul gitu. Terus gue bilang beneran lu ya? Iya. Nih dia bilang coba nyampe besok. Kalau sampai besok dia masih ada gitu kan. Gue kesana, kata dia gitu. Dia Samsul ke tempat gue. Nggak tahu kenapa sih, gue tenang aja pas dia ngomong gitu. Gue tenang kayak ya udahlah. Ada backingannya. Ada pawang jin ya kan. Nah terus nggak cukup di situ, gue cerita lah nih ke temen gue yang gue ngedaki bareng. Gue bilang, gue kayak gini tahu gitu kan. Terus dia bilang, ada nih yang gue bilang sebut leader itu, namanya tuh Anggoro kan, namanya Anggoro. Terus dia bilang kayak, coba lu ngomong deh sama Goro. Dia bilang gitu, Goro ngerti, dia bilang kayak gitu kan. Coba lu tanya aja dulu ke Anggoro gitu. Akhirnya gue ngechat lah ya kan. Itu gue habis telepon dia, gue ngechat lagi nih satu orang. Gue ngechat lagi, gue bilang, gue cerita lah tuh, bang sebenarnya tuh gue gini dari di bis juga gue tuh udah gini, gue ngomong gitu kan. Itu tuh gue udah dari bis gitu, tapi ini kayak gue udah nggak tahan karena ini sampai gue balik loh berhari-hari gitu kan. Itu kan berarti itu kan udah 3 hari kan. Udah 3 hari nih makhluk kayak begitu mulu tuh nongolin kayak gitu. Terus akhirnya dia juga sama jawabannya sama Samsul, cuma ya udah tunggu besok, ntar gue liatin. Sekarang gue liatin, tapi tunggu besok dia masih kayak gitu atau enggak gitu, ya. Terus gue bilang, oh oke. Beneran lo ya? Iya. Kalau sampai enggak gimana nih? Kalau sampai dia masih kayak gitu aja, masa gue harus pindah unit cuma perkara setan? Kan nggak lucu bang. Iya. Iya kan, gue harus pindah unit, ribet-ribet pindahan cuma perkara nenek-nenek gitu kan. Udah tuh sampai kelar gue telepon Samsul, gue telepon si teman gue ini Anggoro. Nggak tahu itu gue beruntung sih, gue nggak diganggu tuh sama dia tuh. Gue akhirnya gue gabut kan, karena gue bingung nih,
gue mau balik gue takut ya kan, gue mau di kamar teman gue mulu ya kan nggak enak ya kan, itu kan privasi, dia juga pengen istirahat. Akhirnya Mungkin gue dia ada temannya kan bisa gangguin gitu kan ya. Nah terus akhirnya gue mutusin buat udah deh gue gabut aja deh, yaudah tuh gue nongkrong dulu segala macem. Malam lah nih gue balik, pagi sih jam 1 jam 2an gitu gue balik pagi ya kan. Gue udah nggak tahu kenapa bang, gue dalam hati gue nih, gue udah mikir aja, nih kalau ampe nih ada lagi nih dia nih, lu bener-bener lu ya kagak bakal lu nggak bakal gue dimin lagi dah gitu. Gue Udah pasti ada perlawanan lah ya. Iya, gue udah mikir nih gue harus ngelawan nih gitu. Gue udah kayak kalau sampai ada ya gue lawan lah gitu. Siap perang lah ya. Iya, karena gue udah capek bang, capek 4 banget hari itu gue. itu. 4 hari gue jadi istirahat gue nggak bener ya kan, terus gue jadi ya kita pulang ke rumah tuh kan harusnya enak nggak sih, tapi itu gue malah nggak nyaman di tempat gue sendiri kan, itu kacau. Nah terus pas gue udah tap akses, gue buka nih, gue merem dulu. Nah sampai nongolin lagi bener lu, gue sambit lu ya, gue udah niat kayak gitu lah. Pas gue keluar tek, gak tau kenapa yang tadinya tuh semenjak gue balik dari Merbabu itu kayaknya kamar gue tuh panas terus gitu, mau gue nyetel AC dingin apapun gue tetap keluar keringet terus. Di situ tiba-tiba tuh, padahal gue inget banget, gue cabut itu balkon gue tutup lah, gue kunci pasti itu pasti, karena ya nggak mungkin gue ngebiarin terbuka gitu kan. Gue buka pintu gue, tuh balkon gue ngeblak bang. Oke. Pintu balkon gue kebuka lebar banget, gue masuk tuh angin ber aja ke muka gue. Gue nggak tahu sih. Akhirnya gue mikir, apa nih makhluk cabut ya lewat situ gitu. Gue nggak tahu imajinasi gue. Iya. Gue nggak tahu imajinasi gue. Tapi nggak tahu kenapa gue ngerasa itu blessing banget, karena gue kayak ini nih suhu ruangan gue tuh ya ini gitu, kayak dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Ini kayak gitu. Nah gue nggak tahu deh, gue lupa gue nelpon Samsul lagi atau enggak buat ngomong. Berarti bener dia tuh. Gue nelpon nggak sih bang? Gue nelpon lu lagi, yang gue bilang udah nggak apa-apa bang, yang gue bilang gitu ya. Berarti udah diinin sama dia. Beneran lu bang? Asik, kacau. Gokil lah, acil. Ya. Udah tuh, akhirnya dari situ gue nggak tau kenapa gue senyum malah. Pas abis kayak gitu tuh gue senyum kayak, oke, akhirnya lu kan yang nyerah anjing gitu. Akhirnya lu. Terus temen gue lah nih dateng satu yang yang adalah salah satu gue ceritain juga, tapi bukan gue yang cerita yang pertama itu ya. Dia datang disolatin kamar gue. Oke. Nggak tahu tuh kayak pas aja gitu tektokannya. Gue ngerasanya dari gue balik, gue udah niatnya gue pengen takis nih hal-hal kayak gitu ya kan, maksudnya kayak udah deh, yang penting intinya nih mau gimana kek, sampai gue bawa dah nih dukun kemari gitu, buat nih ngusir ginian gitu kan. Tapi ternyata nggak ada apa-apa. Terus yang ya walaupun janggal itu balkon gue tiba-tiba ngeblak lebar banget, dan pas gue masuk itu angin nyerang muka gue gitu kayak bener-bener bes gitu. Ditambah lagi tiba-tiba temen gue dateng buat numpang sholat gitu, disolatin nih kamar gue. Gue ngeliatin dia sholat aja ya, gue bilang alhamdulillah dah nih, adem dah nih gue. Udah akhirnya dari situ, tapi gue tuh kan memang tadinya gue nggak peduli ya. Sekarang gue justru peduli, tapi udah nggak ada rasa takut gue bang di sini. Karena mungkin nggak tahu ya, gue nggak tahu sih. Gue nggak pernah yang takut kayak, ih gue takut banget sih sama setan gitu, enggak. Dan ditambah setelah ada kejadian itu, gue ngerasa gue malah jadi lebih nggak takut lagi. Oke, malah makin oke lah ya gitu ya. Gue malah makin kayak ngerasa sebenarnya nggak apa-apa lah ya, yang penting lo bisa berdampingan aja gitu. Gue ngerasa kayak gitu, sebenarnya nggak apa-apa. Tapi percaya ya bahwa di dunia ini ada Finally, dunia lain selain dunia finally kita gue ya? percaya kalau hal-hal gaib itu memang ada Oke. di kita gitu.
Dan tergantung manusia itu sendiri sih menurut gue. Bener, apalagi di gunung. Karena ya kayak gitulah. Oke nih, gokil banget sih cerita pendakian lo di Gunung Merbabu ya, via Swanting di tahun 2022. Yep. Oke nih, kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, di sini gue mau nanya-nanya sedikit ya tentang pendakian lu pada saat itu nih. Di awal pendakian lu ini kan open trip mungkin bisa kita katakan kayak gitu. Itu sekitaran 30 orang. Iya. Dari awal perjalanan, nah sebelum gunung ini kan, lu tadi kan cerita bahwa saja di gunung ini lu baru ngalamin keram yang kayak gini. Yang sebelumnya itu lu biasa-biasa aja, nggak kayak gitu. Pernah Cerme. Oke. Cerme itu kayak biasa sih. Apa karena memang itu karena gue jalannya sama orang-orang yang have fun banget gitu. Jadi kayaknya hal-hal kayak gitu tuh nggak kesuges banget guanya. Padahal tuh menurut gue selama ini gue naik gunung ya, kayaknya nggak ada yang lebih serem dari Cermai sih. Gunung Cermai tuh menurut gue dia bener-bener punya nyimpen sesuatu hal yang mistis tersendiri milik dia gitu. Tapi overall it's okay gue di sana. Cuma memang nggak jahil lah ya ini. Iya, ya? nggak jahil. Terus kayak ya gede kayak gitu ya ada lah kayak apalagi pas waktu gue pernah cuma berdua sama adik gue, ada adik sepupu gue, itu benar-benar kayak yang mukanya hancur. Di gede tuh mukanya hancur. Gue inget banget itu pohon di antara yang lain itu pohon satu pohon mati. Gue nggak tahu deh itu pos berapa ya, lupa gue. Gue lagi break karena adik gue kan kalau turun udah kayak kancil kan, lari aja namanya laki ya kan. Gue sendiri dong, gue sendiri. Udah gitu maghrib turun itu. Terus dia tuh kayak bener-bener ngeliat gue gini. Palanya doang bang. Hancur. Itu gue nggak tahu sih. Apa emang itu yang pernah meninggal di situ kah? Mukanya kehantem jurang apa gimana? Tapi gue lihat itu jadi kayak mata dia sebelah doang. Yang benar sebelahnya lagi tuh kayak meletus keluar gitu lah. Tapi itu jelas banget karena itu udah dikit lagi mau sampai Tanah Merah bawah tuh gak sih lo? Berarti udah masih di bawah ya? Udah di bawah karena itu kan gue turun kan kayak gitu. Dan hal-hal itu ya menurut gue biasa aja. Oh ya udah ada gitu. Baru ini gue yang emang diikutin gitu, sedih kayak nyengirin gue kan, gue kesel ya jadi. Kayak semacam kayak nantangin gitu. Dia makanya gue bilang kenapa harga diri gue kayak ditonjok banget di situ. Kayak ya nih lu lihat nih ya, gue ada nih gitu. Lu lihat ya, gue tuh ada. Dan lu ini sebenarnya percaya emang ada kayak gitu. Cuma lu masa bodoh. Iya, gue nggak mau peduli. Pada di Gunung Merbabu ini, ya diunjukin lah nih. Dan gue dibikin nggak masa bodoh. Iya, gue dibikin kayak ya lu harus tahu kita tuh hidup berdampingan. Berarti lu ngeliat jelas muka si nenek-nenek tuh ya? Jelas banget bang. Lu tahu nggak bang? Setelah itu, gue sampai search di Google itu tempat gue pipis. Itu di mana? Itu ada di ya nggak sinyal lagi. Iya. Itu di apa? Lembah Manding ya. Iya. Dan gue lihat di YouTube ada ilustrasi muka yang apa? Yang penunggu situ itu ternyata mirip banget bang. Itu dia berarti? Padahal itu ilustrasi loh di YouTube. Dan gue sebelumnya belum pernah ngeliat itu ya. Gue baru search itu setelah kejadian itu. Dan setelah dia nggak gangguin gue, baru tuh gue mulai iseng kayak, gue mau tahu deh itu tempat gue pipis itu di mana ya gitu. Dan ternyata ada kayak gitu. Dan ternyata bener. Gue lihat kan komen-komenannya nih. Komen-komenannya juga ternyata sama. Ada yang digangguin di situ, ada yang diikutin di situ dengan nenek-nenek yang sama. Yang kecil itu. Gue lihat juga, ternyata emang dia demen jalan-jalan nih. Iya, nggak cuma gue doang yang dia berarti gangguin. Kan yang pas jelas banget lu ngeliat mukanya pas lu nyalain lampu kamar? Enggak, yang awal banget jelasnya itu gue ngeliat yang pas dia di sebelah supir bang. Di depan supir. Dia di samping supir ya, bang. Berarti di depan lu iya, gitu? Iya, di depan gua samping supir. Itu pertama kali itu jelas banget. Nah, tadi kan lu sempat bilang bahwa saja gambaran ini kayak
kayak bayangan apa gimana Fata sih dia? Morgana. Gue ngeliatnya. Oke. Itu kayak Fata Morgana, tau gak sih lu, kayak dia ada tapi nggak bisa lo touch, nggak bisa lo sentuh, tapi dibilang nggak ada, tapi ini ada. Tembus lah gitu ya. Makanya gue bilang kenapa tadi kayaknya mungkin andai itu tangan gue tamparin ke dia pun kayak itu gue ngelos gitu. Karena nggak kayak gini, nggak kayak manusia kita pada umumnya gimana sih, Padat ya? nyata gitu, nyata gitu, bisa disentuh gitu. Kalau dia enggak, itu sih. Gue baru pertama itu gue lihat kayak gitu, jelas banget. Sampai di rumah 4 hari ya, 4 hari 4 malam diteror terus kayak gitu. Bener-bener gue gak bisa istirahat. Lu nggak capek gitu di Capek gitu banget. terus? Nah itu, gue sampai mikir kayak, aduh, ini gue bentar lagi Lu nggak gila. sempatan manggil dukun atau gimana gitu? Orang pinter kan sarjana S1, S2, S3 Oh kan iya, gitu kan. kalau ini dukun ya. Orang Nggak paranormal lah, kepikiran gue, paranormal, nggak paranormal. kepikiran gue. Karena ya emang gue juga nggak tahu gue harus kemana. Yang gue bilang gue nggak percaya hal-hal gituan gitu. Maksudnya gue nggak ngeladenin. Jadi gue gimana gue ngomongnya? Iya kan, bingung. Tapi lu beranggapan gak sih bahwa saja kesalahan dari semua perjalanan ini dari Dari lu nggak diri gua. lu lupa buat izin atau numpang-numpang lah nih. Lu sempat kepikiran ke situ nggak? Itu sebenarnya antara itu atau pas Lu ngomong toxic oh pas iya, malam gue itu. lupa bang. Gue pernah ngomong pas sebelum nyampe tenda nih. Gue ngomong gini, gue ngumpat kasar banget, terus gue sambil nendang batu gitu. Oke. Gue doang sendiri tapi ya posisinya di situ karena anak-anak yang 3 ini tadinya kan gue berempat kan. Nah yang 3 ini tuh kayak udah di depan gue. Terus dia udah di depan gue nggak tahu mereka itu denger atau enggak. Gue ngomong, gue kan paling belakang. Udah sih gue bilang, gue kagak bawa headlamp, ya kan? Gue nggak bawa headlamp. Gue sempat gue bilang, nih jalur nih. Gue ngomong kayak gitu. Terus gue nendang batu bang. Wah itu kayak gue salah banget sih tuh. Oke. Asli di situ itu gue pokoknya tuh semenjak itu udah kelar gue mikir lagi gitu. Apa ya yang gue lakuin yang salah nih? Oh iya mulut gue kayaknya. Iya benar. Mulut gue itu di situ. Kurang inilah, kurang dipakem, kurang Iya, direm gitu. karena memang ternyata beneran guys. Tapi kalau menurut Swanting tuh bikin sinting Iya. jalurnya. Tapi kalau menurut gue emang wajar aja sih di saat lu lagi kram kayak gitu, Nah, kecapean, itu. ketemu Gua udah- malam, trek udah begitu. Gue Pasti nangis timbul loh, gue emosi, nangis loh, iya. iya. Wajar Makanya sih. itu di situ gue bilang, ini jalur, Iya. gue ngatain kayak gitulah. Makanya mungkin nggak cuma itu makhluk kali sebenarnya yang kesel sama Banyak gue ya gitu. mungkin, tapi mungkin. emang yang Cuma- menonjol yang ini doang nih gitu. Karena biasanya kan katanya sesuatu yang energinya lebih besar itulah yang bisa nunjukin ke si manusia Nah, benar. gitu katanya. Kayak pocong kuntilanak mah itu di bawah dia tuh berarti itu. Ada Kayaknya kalau itu tingkatannya. emang beneran jin itu itu mah udah bukan setan itu. Ada tingkatannya, bener. Gua ngerasanya emang Tapi lu nggak kapok gitu buat naik gunung lagi? enggak dong. Oh enggak, masih tetap. Enggak. Malah gue pengen banget ke situ lagi. Oke. Karena buat rapel ya, karena kan nggak sempet sampai puncak ya. Iya, gue nggak Dan- sampai Dan puncak. lu menyesal ya. Gue nyesel banget. Tapi lu percaya nggak sih sama kata-kata yang gini nih menurut gue ya? Puncak itu bonus, yang terpenting itu kembali ke rumah dengan selamat. Enggak. Itu Menurut gue itu orang-orang salah. munafik yang kayak gitu. That's That's what right. I mean. Gue mikir adalah saat lu udah mutusin buat gue mau ke gunung ini, Iya. Lu pasti itu lu harus kelarin sampai lu mampus. tujuannya itu puncak. Kalau Iya. kita naik gunung tujuannya puncak. Tujuannya puncak. Makanya kenapa gue bilang gue ke Cermet tuh kesel banget. Gue udah 3 kali, gue nggak pernah dikasih puncak. Oke. Kayak Dari gitu terus. 2013 loh, iya. Dari 2013 gue, gue berangkat sama orang yang lain lagi ya kan. Karena gue mikir, oh mungkin yang kemarin tim guanya kali gitu ya kan. Karena memang ada aja ya teman gue, Iya, hipo. Padahal Cermet dinginnya semana sih bang? Ya kan udah pernah kan Cermet lo? Nggak dingin kan? Biasa aja. B aja. Ya, sebuah gunung dingin tergantung kitanya sih kalau kayak gitu. Iya sih, tapi menurut gue Cermet nggak dingin. Jadikan ini semua pelajaran ya supaya kedepannya nggak kayak gini lagi ya, ya kak ya. Iya, Karena semua ini terjadi karena ada sebab dan akibatnya. Yap, nih. Benar betul. banget ya. Dan lu menyadari hal itu ya. Iya, iya. Dan di sini kita berkali-kali bukan ingin menakuti teman-teman semua nih. Cuma sekedar berbagi pengalaman dan kebetulan Kak Dinda ini ya merasakan hal kayak gitu ya. Iya, iya. Nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua atau mau masarin IG juga nggak apa-apa sih. Oke, boleh guys. Jangan lupa follow IG gua @mirandadinda. I-nya 2. Nggak 3. Enggak, 2 aja. Oke. Iya. Pesan-pesannya dong. Apa ya? Gue sih minta buat
lebih jaga mulut coy, asli. Karena gue tuh mikir awalnya kayak dia apaan sih, gue selama ini mulut gue bla bla bla, gue aman aja gitu. Ternyata itu kayaknya nggak berlaku sih di Merbabu kemarin. Gue mikir emang ada yang harus diperbaikin lah gitu, ya terutama itu adab sopan santun lo harus dijaga banget. Kayak karma instan gak sih kayak gitu? Langsung dijabak kayak gitu ya? Lu ngelakuin Asli. kayak gitu dan lu dapat kayak gitu juga. Iya. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Untungnya teman-teman lu nih care Nah, nih, bisa iya. nge-backup dan yang lain-lainnya. Iya karena dia emang mapala Oke. juga pak. Coba kalau yang lu naik kayak embel-embel gitu yang biasa-biasa. Gue gak akan pernah Lah, mau naik yang kayak lu sama sakit yang kayak ditinggal gitu. aja udah begitu Iya, kan. tinggal aja. Oke. Mati gue di Dan gunung. juga safety dalam melakukan pendakian ya. Iya. Oke, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Kak Dinda nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.